Shalom, perkenalkan nama saya Melisa Avanto, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen dari kelas C semester 3. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Dewasa dengan dosen pengampu Mner Yehezkiel Sitomorang MPDK. Pak dewasa yang diajarkan di dalam gereja tidak harus selalu berhubungan dengan doktrin atau teologi Kristen saja, tetapi kita tidak boleh melupakan aspek kebutuhan manusia. Nah, di sini aspek kebutuhan manusia itu ada 5 menurut Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, dan kedua kebutuhan akan keamanan, ketiga kebutuhan sosial atau kasih sayang, keempat kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Di sini saya mengambil satu kebutuhan dari kebutuhan manusia menurut Maslow, yaitu kebutuhan sosial atau kasih sayang, dengan tema peranan orang tua bagi anak dalam keluarga Kristen. Apa itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk berdasarkan cinta yang asasi antara dua aspek manusia yang disebut suami istri. Nah, mengacu pada asas cinta yang asasi inilah akan lahir seorang penerus bangsa, seorang anak yang bisa menjadi generasi ke depan untuk masyarakat. Keluarga dengan cinta kasih dan pengertian yang luhur membina kehidupan sang anak sesuai dengan nilai, moral, perilaku, dan agama yang dianut mereka. Dalam kehidupan terjadi proses sosialisasi primer, yaitu proses pembentukan identitas pribadi melalui interaksi anak dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya, dalam hal ini terutama pada orang tua. Nah, orang tua menjadi figur yang paling utama untuk identifikasi awal yang dominan dalam kehidupan anak, karena eksistensi orang tua sebagai wakil Tuhan mesti menampakkan dirinya memancarkan nilai positif untuk kemudian dianut oleh sang anak. Intinya di sini yaitu dia harus menjadi teladan untuk anaknya dan bisa memenuhi apa yang diinginkan anak, seperti kasih sayang, nasihat, dan juga beberapa hal yang harus diterima oleh anak tersebut. Dalam kehidupan keluarga Kristen, orang tua telah menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab untuk mendidik anak majelis jemaat dan sidang jemaat pada saat dilakukan pembaptisan seperti yang termuat dalam Injil. Misalnya ketika orang tua menjadi orang tua baptisan untuk seorang anak di gerejanya, nah, perannya di sini adalah untuk membina anak saraninya itu untuk berada di jalan kebenaran, dan mereka juga harus memberikan kasih sayang secara alkitabiah berdasarkan Alkitab, dan juga memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk anak sarani mereka. Pengakuan iman memiliki daya dan pengikat yang kuat bagi orang tua dalam membina kehidupan keluarga. Makanya keluarga tersebut harus menanamkan perilaku Kristen di dalam keluarga mereka agar mereka bisa disebut sebagai keluarga Kristen. Sejalan dengan arus perkembangan zaman dan himpitan kebutuhan keluarga yang makin meningkat, memaksa orang tua, ayah ataupun ibu harus bekerja di luar rumah
untuk mencari nafkah demi menghidupi atau menafkahi keluarganya, bahkan paling utama untuk memenuhi kebutuhan dari seorang anak dan juga memenuhi pendidikan mereka. Nah, realitas objektif ini secara tidak langsung telah menghadirkan fenomena yang baru, yaitu sebagian besar interaksi sosial serta penanaman nilai kepada anak dilakukan para pembantu, bukan dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga tidak jarang kelihatan justru pengaruh pembantu lebih besar dibandingkan orang tua. Contohnya seperti ada di desa saya, karena dia dibesarkan oleh omanya, sehingga interaksi dia bersama atau anak tersebut bersama orang tuanya itu tidak begitu erat dibandingkan dengan hubungannya dengan omanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perhatian dari orang tua itu sangat penting untuk anak-anak, karena bisa menimbulkan banyak problema. Nah, anak tersebut hanya terbiasa dengan omanya saja, sedangkan ketika dia bertemu dengan orang tuanya itu kayak mereka ada jarak, canggung. Tidak seperti ketika anak tersebut berbicara atau meminta sesuatu kepada omanya. Nah, hal ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan seorang anak, karena dia merasa dia kurang akan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya, karena orang tuanya sibuk bekerja, dan akhirnya dia seperti bisa dikatakan dia akan berpikir kalau dia tidak disayangi. Kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Kalaupun terjadi, kita harus cepat mencegahnya dengan cara kita harus memberikan waktu luang untuk anak-anak untuk berkumpul keluarga bersama, agar komunikasi atau interaksi dari anak dan orang tua itu berjalan dengan baik. Di sini saya mengambil Alkitab sebagai pedoman dalam keluarga Kristen, karena sebagai orang percaya, tentu yang menjadi pedoman kepercayaan itu adalah firman Allah. Nah, keluarga terbentuk karena perintah dari firman Allah. Bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka, kepada keluarga tersebut untuk membina sebuah rumah tangga, membina keluarga agar mereka selalu di jalan kebenaran. Terbentuknya relasi antara hubungan suami istri sejak pertama kali bersatu bisa kita lihat dalam Matius 19 ayat 6b yang berbunyi, demikianlah mereka tidak lagi dua melainkan satu. Di sini menunjukkan suatu tanggung jawab baru bagi kedua insan yang telah terikat dalam sebuah pernikahan. Dari hasil pernikahan tentunya akan menghasilkan anggota keluarga yang baru, yaitu seorang anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang tentunya harus kita rawat, kita asuh dengan penuh kasih sayang, dan memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada mereka,
agar mereka tidak merasa mereka sendiri. Jadi di dalam membina keluarga, kita sangat penting menanamkan atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai kebutuhan sosial atau kasih sayang dengan tema peranan orang tua bagi anak dalam keluarga Kristen. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.